Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu jamaah MKI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Dami dan juga teman-teman yang lain yang sudah standby setia bersama MKI, terutama di kajian pagi ini di Sabtu tanggal 12 Agustus. Insya Allah kita menjelang kemerdekaan ya di tanggal 17 Agustus ini. Memang suasana yang harus kita rasakan betapa sesungguhnya perjuangan dulu para pahlawan kita luar biasa ya untuk memerdekakan bangsa ini, dan perasaan rasa syukur inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita juga. Kita ajak keluarga kita, anak-anak kita terutama untuk bisa memaknainya, bukan hanya kalau di kampung-kampung atau di tempat-tempat lain kebanyakan kan identik kalau Agustusan itu dengan ini ya, panjat pinang, dengan apa namanya makan kerupuk, lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Sifatnya yang hiburan ya. Tapi belum banyak yang tersadarkan untuk membangun sebuah kesadaran tentang betapa makna kemerdekaan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kemudian begitu banyak makna-makna yang sebenarnya ketika digali dan ditanamkan dalam keluarga kita, itu menjadi sebuah momentum ya untuk menanamkan akhlak. Dan anak-anak kita ini kan belum banyak yang tahu betapa kemerdekaan ini sesungguhnya adalah hasil jerih payah dari para ulama dan umat Islam, kaum muslimin di Indonesia. Betapa banyak pahlawan-pahlawan kita yang sesungguhnya tercatat mereka adalah para syuhada gitu ya. Dari mulai para pahlawan sebelum kemerdekaan, pahlawan nasional kita, mereka adalah kaum orang muslim. Kita kenal di Ponorogo dan ada apa namanya Cutnyadin dan lain sebagainya, dan sesungguhnya para ulama lah yang sudah menggelorakan perjuangan ini. Begitu pula ketika sudah ada kemerdekaan, ulama juga yang menggerakkan untuk umat Islam di Indonesia ya, belum ada nama Indonesia, untuk menggelorakan persatuan dan kesatuan gitu ya. Dan kita kenal banyak ulama mendirikan beberapa lembaga, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu jauh sebelum kemerdekaan. Dan ketika sudah kemerdekaan, kemudian Belanda ingin kembali memboncengi nikah untuk merebut kembali. Siapa yang menggelorakan perjuangan di Surabaya ya, kita kenal Kiai Hashim atau Syekh Hashim Asy'ari, kemudian mengajak para santrinya untuk mengusir penjajah gitu ya yang ingin kembali ke Indonesia. Itu sebuah petikan takbir Allahu Akbar itu, yaitu sebuah petikan yang memang untuk mengusir penjajah. Dan juga sesungguhnya ketika kalimat Allah, kalimat thayyibah ini kita kumandangkan, itu juga untuk mengusir bangsa setan ya. Karena setan ini kan kalau kita kenal dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas ya, dari kalangan bangsa jin dan juga manusia. Dan di kalangan bangsa manusia inilah yang kita harus kita identifikasi betul banyak kalangan setan dari bangsa manusia yang juga harus kita waspadai. Di samping memang yang sering kita nggak sadar bahwa ada makhluk yang tak kasat mata, yang tak terlihat, yang sesungguhnya selalu berada di tengah-tengah kita, di samping kita, yang selalu menggoda kita, memberikan was-was kepada kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, sesahal mengingatkan kita semua ya untuk memahami tentang, di beberapa episode sebelumnya ya, sudah mengenal tentang siapakah bangsa jin itu, siapakah iblis itu di awal-awal episode ya Sad ya. Kita sudah mengulas tentang itu, dan sebenarnya kita sudah banyak mengulas tema-tema penting dalam kajian tentang ruqyah syariah, dari mulai dasar
bagaimana pengenalan ruqyah dan sampai kepada pembahasan yang sangat penting dan ini terjadi di tengah-tengah kita adalah sihir ya. Ini sudah sampai ke episode yang kelima nih Ustaz, bahasan tentang sihir ini dan belum tuntas. Ternyata memang sihir ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sahal ya, berbagai macam jenis dan tujuan dari mulai sihir kemarin sudah dibahas sihir pengendali ya, ada juga sihir humul ya, kemudian juga ada sumul ya, ada juga sihir marad, ada sihir khawatib dan sihir tafrik dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kembali diulas sedikit-sedikit untuk mengingatkan kita lagi tentang betapa bahayanya sihir ketika sudah menimpa kita, salah satu di antara keluarga kita, dan biasanya akan merembet kepada anak-anak kita dan juga pasangan kita. Jadi kalau ada suami yang kita misalkan menjadi sasaran sihir, itu biasanya memang akan merembet ke anak kita, ke istri kita. Kemudian juga begitu juga sebaliknya, ketika istri yang jadi sasaran akan juga merembet ke anak, ke suami, ke pasangannya, ke keluarga besar lainnya. Dan ini berbahayanya sihir, sehingga kita harus tahu bagaimana cara untuk menaklukkan. Dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam sunnahnya ya. Betapa turunnya surat Al-Nas itu menjadi sebuah awal bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya untuk mengatasi, untuk melemah. Saya sapa dulu guru kita, Assalamualaikum. Ustaz, kaifa halukum? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khalis dan teman-teman semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Suara ente nggak kedengaran? Mulai. Putus-putus suara Ustaz Khalis. Ini mulai ya? Udah mulai kan? Nggak kedengaran tadi. Ya, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. Putus-putus. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat. Mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Majelis Keluarga Indonesia, para admin, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan masih bisa mengucap. Ternyata awal mula terjadinya sihir ya, itu karena lisan yang terucap kemudian melukai hati orang lain. Dari banyak kasus yang saya temukan, bahkan ada beberapa para dukun santet
yang dia bertobat kepada Allah, kemudian dia membongkar tentang kelemahan sihir. Ada di antaranya adalah ketika ditanya bagaimana pasien itu datang dengan tujuan untuk menyantet atau menyihir seseorang, itu biasanya karena apa? Hampir banyak kasus yang ditemukan bahwa gara-gara lisan yang melukai hati. Kalau kata istilah pepatah mengatakan jika ada pedang menyayat tubuh, ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, kemana obatnya mesti dicari. Makanya ini yang menjadi perhatian bersama bagi kita. Ketika Rasulullah juga ingatkan dalam hadis Sahih mulia, ternyata salah satu organ yang kita miliki yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam adalah dari ucapan kita. Oleh karenanya terus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat-ingat kembali, adakah dari lisan ini melukai hati seseorang? Kalau ada, ingat-ingat, kemudian baiknya memang minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Karena sihir itu terjadi karena selain karena hasad, ya, selain karena hasad, tapi karena lisan yang sudah menyakiti hati. Tapi salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung. Jamaah kembali kepada kajian yang ada di sekitar kita, namun banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita adalah korban sihir, bahwa kita adalah korban dari gangguan jin. Kajian ini sebenarnya kembali mengingatkan kita bersama bahwa walaupun kita tahu jin itu lemah, tapi jin punya banyak tipuan-tipuan untuk senantiasa menyerang kita. Ya. Nah, perkara sihir ini sudah banyak saya sampaikan dari info dari awal kita ketemu, mulai dari perkara sihir yang masuk lewat makanan, sihir yang masuk lewat minuman, ada sihir manfuh yang ditiupkan, ada sihir matfun, sihir yang ditanam, ada sihir marsyus yang dipercikan air atau lewat tanah-tanah kuburan, ada sihir mu'allak, sihir yang digantungkan, dan banyak dari sihir-sihir tersebut. Sehingga banyak pula korban-korban yang dirasakan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak orang-orang kita yang tanpa disadari sakit tapi nggak kunjung sembuh. Sakit ketika berobat tapi tidak ditemukan penyakit apa sebenarnya. Banyak juga di antara kita yang ketika kita pun baik tapi berubah tiba-tiba menjadi orang yang tidak baik. Karena sihir itu bisa merubah karakter seseorang. Gangguan jin itu bisa merubah karakter seseorang. Ada istilah skizofrenia yang kita tahu dalam istilah sakit kejiwaan. Ternyata ketika ditelusuri lebih dalam, itu ada jin yang bercokol di dalam dirinya. Ya, ada juga penyakit bipolar disorder dan lain-lain. Ketika ditelusuri itu ada jin yang bersemayam dalam tubuh. Dulu saya sering sekali diundang ke beberapa rumah sakit rehabilitasi, salah satunya di Grogol, Jakarta Barat. Terus ada beberapa rumah sakit rehabilitasi meminta saya untuk membantu orang-orang yang ada di dalam sana untuk diruqyah. Kata mereka ya salah satunya untuk penelitian. Sebenarnya sakit mereka itu murni karena kejiwaan atau memang karena ada hal lain. Dan lagi-lagi yang ditemukan adalah ada beberapa yang memang akhirnya jin itu bersemayam dalam tubuh karena goncangan jiwa yang kita hadapi. Ada di antara kita yang sering sedih, ada yang sering sedih, jin akan bersemayam masuk lewat kesedihan. Ada di antara kita yang sering merasakan cemas, was-was, jin akan masuk lewat. Sehingga ketika kita anggap ini kesedihan yang sederhana, kesedihan yang kecil, masalah,
ketika ada jin dompleng tubuh kita, maka seakan-akan sedihnya itu dalam. Nah, ini perlu diingat. Boleh jadi kita mengalami itu. Ketika kita marah, ya, ada gelas yang lupa ditaruh seorang istri dan suami di rumah tangganya, tapi marah, besar marahnya. Cuma karena gelas, hati-hati itu ada jin yang memang mendompleng dari kemarahan. Nah, ini banyak sekali permasalahan di rumah tangga. Itu adalah penyebabnya dari bangsa jin. Misalkan ada di antara kita, ya, seorang suami atau istri memanggil suaminya dengan panggil lembut, sayang, tolong ini dong, aku mau ini dong. Terus tiba-tiba dia marah. Kok ngegas sih, kok nggak bentak sih, padahal dia manggilnya pelan. Itu juga ada jin yang bermain di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena memang puncak dari kesuksesan para jin, di mana iblis akan memberikan singgasananya, akan memberikan mahkotanya ketika mereka berhasil mencerai-beraikan hubungan suami istri. Salah satu kelemahan mereka adalah kuatkan hati kita. Itu yang menjadi kelemahan dari sihir yang mengikat. Kenapa dibilang kuatkan hati kita? Karena jin itu akan terus bersemayam dalam diri kita. Jin akan terus senantiasa bercokol di dalam diri kita ketika hati kita ini lemah atau hati kita ini kotor. Hampir sering saya banyak ketemu orang-orang yang ditumpangi jin atau diganggu oleh sihir, ya, terkena efek sihir, maka hatinya umumnya kebanyakan hatinya menjadi hati yang tidak bagus. Ya, biasanya jadi sulit memaafkan orang lain, jadi sulit terluka, jadi sulit terbawa perasaan, jadi sering terbawa perasaan, terus jadi sulit memaafkan orang ketika dia pernah dikecewakan. Jadi hampir banyak mereka itu dibuat hatinya kotor. Berapa sering kita memahami tentang bagaimana hati ini memang harus dibersihkan, tapi jin akan terus menghalangi kita. Berapa sering ketika kita merasakan cinta, merasakan bahagia kepada seseorang, tiba-tiba cinta dan bahagia itu hilang dari hati kita. Nah, ini jin yang senantiasa menutupi itu. Makanya menjadi sebuah renungan bersama ketika Allah ingatkan dengan kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotori jiwa. Jadi salah satu melemahkan atau membongkar dari kelemahan sihir yang ada dalam diri kita adalah sucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang masih bersemayam. Makanya buat jamaah nanti jangan lupa ya, saya pesan di grup, siapkan air ya. Ini di gelas ini sudah diingatkan, sudahkah kita berbuat baik. Nah, nanti siapkan air, kita sama-sama mendeteksi gangguan sihir ya. Siapin air, yang belum siapin air siapin dari sekarang. Nanti kita coba pakai tutorial meruqyah air, kemudian minum dan kita usapkan di kening, di mata, di wajah, bagian mana yang berasa nyaman. Nah, usai kita ketahui tentang bagaimana kelemahan sihir selain dari hati, kelemahan sihir antara lain, saya banyak ketemu, Ustadz, saya udah sembuh belum ya? Oh, makin sakit. Nah, ternyata kelemahan sihir yang terjadi pada tubuhnya itu adalah ketika sihir itu sudah lepas, sudah hilang dari tubuh kita, maka bangsa jin atau dalam hal ini adalah dukun, dia memberikan tipuan kepada korbannya seakan-akan dia makin sakit, dia makin gak lepas dari dirinya. Padahal itu sebenarnya ada di mana proses sihir itu sudah mulai hilang. Dia seakan-akan didatangin makin mimpi buruk, makin menakutkan, makin menyeramkan. Pada dasarnya itu dalam proses sihir, itu sihirnya sudah mulai melemah, mereka memberikan tipu daya. Karena memang lagi-lagi sihir itu adalah tipu daya. Ya. Tapi siapapun kita bisa saja terkena efek sihir. Pernah nggak di antara kita yang mengalami atau pernah melihat ketika ada tayangan
tayangan pertunjukan menunjukkan kehebatan diri. Contoh misalkan atau di antara lain kita kenal dengan istilah debus ya. Kita kenal dengan istilah debus. Ketika kita tonton debus, itu kita akan terpesona dan kagum-kagum dengan pertunjukan itu. Bahwasanya ada golok yang tidak membacok tubuh, dipotong-potong lidahnya dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya sebelum mereka melakukan pertunjukan itu, jadi mereka ini menyihir dulu semua yang ada di sekitar. Jadi memberikan efek sihir dulu. Ya, makanya ketika kita sudah kena efek sihir itu, kita dengan mudahnya langsung, wah gila hebat banget ya. Beda halnya dengan kita yang dari jauh tidak ada di lingkungan itu yang tidak terkena efek sihir, kita akan bilang, itu permainan aja. Tapi karena kita sudah kena efek sihir, maka efek sihir ini yang membuat kita jadi kagum-kagum dengan pertunjukan itu. Kita dibikin takut dulu sama mereka. Itu efek sihir. Ya, makanya yang pernah menonton debus, pernah menyaksikan lain-lain, tanpa disadari di dalam diri kita ini sudah terikat gangguan. Ya, sudah terikat sebuah perjanjian antara jin dengan seorang yang sudah sengaja dengan mengirimkan itu. Terus ada di antara kita yang punya tetangga dukun. Kalau kita punya tetangga dukun, dari pengalaman yang saya temukan, dari cerita langsung para dukun itu mengatakan bahwasanya mereka akan menyebarkan ratusan jin di sekitar orang tersebut. Sehingga praktek dukun itu dianggap praktek yang orang itu nggak terganggu. Karena mereka sudah menyerang atau menyebarkan jin itu untuk memberikan efek-efek kepada orang-orang di sekitar. Ya, ini coba dicek masing-masing. Makanya harus rutin-rutin membaca Al-Quran di rumah. Dengan niat, ya Allah saya memohon kepadamu untuk melepaskan semua efek sihir yang ada di sekitar rumah ini. Ya, saya sering ditanya, Ustaz, saya sering membaca murotal, tapi kok nggak ada efeknya. Berarti harus cek lagi hati. Kenapa ketika mendengarkan Al-Quran nggak ada efek? Harusnya kan membuat hati kita jadi tenang, ya, membuat kita tentram, nyaman. Tapi kalau kita mau menjadikan murotal yang kita dengar atau ayat Quran yang kita baca, tapi diniatkan, ya Allah saya membaca Al-Quran ini dengan niat untuk menghancurkan buhul sihir, itu bisa. Ya Allah saya memohon kepadamu, Al-Quran yang saya baca ini akan menghilangkan efek sihir di tubuh hamba dan di sekitar rumah hamba, dan untuk anak-anak dan keluarga hamba. Itu sangat bisa. Bacakan Al-Quran, ya Allah Al-Quran yang saya baca ini saya niatkan untuk menghancurkan semua kekuatan-kekuatan dukun yang menyerang hamba dan keluarga hamba. Itu sangat bisa. Nanti lihat akan ada bukti kemenangan-kemenangan dari sihir yang kita hadapi. Misalkan banyak binatang yang mati. Ya. Contohnya banyak tikus yang tadinya banyak di rumah kita, tiba-tiba ada yang mati, atau tiba-tiba ada yang tidak ada di sekitar kita, sudah mulai hilang. Terus banyak cicak yang tadinya banyak, terus kita temukan banyak cicak yang mati di sekitar rumah. Atau banyak binatang
di TikTok. Di TikTok itu ada orang yang sering update, saya nggak catat namanya. Saya pernah lihat beberapa kali. Dia sering update atau live ya, bikin konten. Dia ini dukun. Jadi kalau diajarkan orang kalau mau dengan mudah perempuan itu bertekuk lutut dengan kita. Dia berikan caranya. Subhanallah, pas saya perhatikan caranya ini mudah sekali ya. Caranya mudah sekali. Kemudian disentuh tubuh orang itu apapun tubuhnya, entah di tangannya paling tidak harus kena kulit. Paling tidak harus kena kulit. Misalkan pada salaman dia sentuh, paling tidak harus kena kulit. Dia baca beberapa poin, disentuh, dan akhirnya di saat itu kita itu sudah menjadi milik. Subhanallah, sangat mudah sekali melakukan praktek, ya, praktek sihir. Apalagi sekarang dunia ini sudah berkembang, teknologi semakin berkembang, digital, dunia yang saat ini kita sadari ini adalah dunia digital yang makin berkembang. Akhirnya yang terjadi adalah apapun informasi yang masuk itu bisa menjadi asupan atau informasi yang bisa ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Yang tadinya dia tidak bisa melakukan sihir, dengan cara itu dia bisa melakukan sihir. Nah, umumnya adalah sihir, salah satunya ta'til azawaj atau sihir pelet, sihir mahabbah, di mana seorang yang dijadikan target itu akan menjadi miliknya. Ini banyak sekali sekarang. Saya pernah juga ada pengalaman, ada seorang wanita, anak Libya ya, anak Libya. Libya tahu kampus Arab yang ada di Jakarta Selatan, di Panten Village. Dia ini hafal Quran 25 juz. Hafal Quran 25 juz. Beliau pandai berbahasa Arab, perempuan. Terus memang dari pakaiannya apa, ya, wajahnya tertutup sampai matanya kita nggak bisa lihat karena ditambah lagi dengan lapisan kain hitam tambahan. Nah, subhanallah, ketika dia pulang kuliah dari Libya, di rumahnya di daerah Kemang, hujan deras, dia langsung mencari tempat, dan tempat ini langsung dia jadikan untuk tempat ngaup ya, tempat meneduh. Itu banyak orang di sekitarnya. Tiba-tiba dia berasa ada yang negur dia, seorang lelaki, "Neng, dari mana?" Ditegur gitu. Karena dia seorang akhwat, dia seorang hafal Quran, dia seorang yang menjaga izahnya, dia berusaha menolak dari ikhtilat, dia berusaha menunduk pandangannya. Dia nggak jawab itu. "Neng, dari mana? Kok sendirian?" Begitu dong dia negur. Dia nggak jawab itu, dia nepis semuanya. Subhanallah, dia berasa kayak ada yang niup dari belakang dia. 3 kali dia ditiup, usai dia ditiup 3 kali, kemudian itu laki-laki negur lagi. "Dari mana?" "Oh, aku dari kuliah, Bang." "Oh, kuliah, rumahnya di mana?" "Di Kemang." "Bisa minta nomor handphone nih." Dikasih nomor handphone di saat itu. Ngobrol. Jadi dalam dia meneduh itu sambil ngobrol dengan lelaki itu. Pas dia ngobrol sampai rumah dia lanjut ngobrol lewat telepon. Dan akhirnya tuh perempuan malam harinya tersiksa. Dia nangis, dia nggak bisa tidur. Orang tuanya telepon minta tolong, dan qadarullah saya lagi ada di jalan, ya qadarullah saya lagi ada di jalan saat itu, lagi di Kuningan arah pulang. Ya pas deh sekali mampir sebentar. Ternyata dia lagi nangis-nangis. Pas diruqyah, jinnya nyebut saya adalah lelaki yang tadi siang ketemu sama dia di daerah Pejaten. Sampai sebegitu mudahnya sihir itu bisa dilakukan. Ya. Nah, perlu kita sadari, salah satunya adalah ciri-ciri yang dialami oleh orang-orang yang kena ta'til az-zawaj, ya, penghalang jodoh. Ini biasanya wanita-wanita yang akhirnya sulit menikah sampai sekarang, akhirnya di usia 30 tahun ke atas, ya 35 sampai 55 tahun. Ini perlu
menjadi renungan nih. Saya banyak ketemu seorang yang belum nikah lama, tapi saya bilang bisa jadi di awalnya dia selektif. Dia bilang siapa saya, ya ini gue loh. Jadi biasanya orang yang terhalang jodoh biasanya awal-awalnya dia menganggap ini gue. Tapi ketika sudah lama usianya nggak nikah, akhirnya bukan siapa saya lagi, tapi siapa aja deh, Ustaz. Gitu. Nah, ini kasusnya yang terjadi. Pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan obat. Buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, mungkin saat ini kita ini termasuk orang yang kena sihir penghalang jodoh. Walaupun mohon maaf, walaupun pernah nikah, biasanya nikahnya dibikin kacau di dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya nikahnya dibikin ribut, biasanya nikahnya dibikin berantakan, biasanya di dalam pernikahan itu dibikin nggak nyaman, nggak bahagia dengan pasangannya. Nah itu juga termasuk ya. Terus yang kedua, melihat lelaki yang datang seperti buruk, ya buruk rupa dan perangainya. Jadi kalau ada yang dekatin dia, temannya banyak. Misalkan, saya teman saya banyak perempuan, saya cowok-cowok tuh banyak berteman sama saya. Tapi ketika cowok itu sudah mulai serius kepada dia, mendekati dia, itu tiba-tiba dibikin jelek, dibikin buruk perangainya, dibikin ya apa sih? Terus orang itu dibikin ragu-ragu, dibikin benci, dibikin kesel. Ah, itu jin bermain. Terus sering mengalami sesak nafas, ya, atau rasa sesak di dada dari asar sampai malam. Nah, ini yang saya bilang, umumnya kejadian sihir itu berawal atau dirasakan itu sejak asar sampai dengan malam. Pagi sampai siang sehat. Pagi siang bisa beraktivitas. Nah, sore itu dia masuk atau mulai menguasai tubuh. Kalau pernah ingat pembahasan saya di Tabur Surah Ar-Rahman ayat 17, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah ini yang memelihara dua timur, Allah yang memelihara dua barat. Saya tadaburi bahwa di dalam surah Ar-Rahman ketika Allah ingat fabi ayyi ala rabbikum maka nikmat Rabb mana lagi yang kalian dustakan. Allah gunakan domir kata ganti antuma di sini. Karena Rabbikuma, yakni dua makhluk yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama adalah jin dan manusia. Ternyata Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini yang memelihara dua timur. Ini untuk dua makhluk, timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin. Ternyata di surah Ar-Rahman ayat 17 ini menggambarkan bahwa timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin ini berbeda. Timurnya manusia pada subuh pagi sekarang nih, ini timurnya kita sebagai manusia. Makanya nggak heran ketika kita berada di timurnya kita sebagai manusia. Ini adalah waktu kita. Ini adalah lingkungan kita. Ini kekuasaan penuh kita sebagai manusia. Kita masih melek mata melakukan aktivitas. Kita masih segar. Kita masih ayo aja. Mau kemana pun ayo. Karena ini adalah timurnya manusia. Dan memang ini waktunya kita sebagai manusia. Terus ketika masuknya timurnya bangsa jin, maghrib sampai dengan subuh, ini timurnya bangsa jin dan baratnya manusia. Sehingga pada saat kita ada di baratnya manusia, kita udah mulai lelah, kita udah mulai capek, kita udah nggak mau melakukan aktivitas banyak, kita harus tidur. Ya, ini ada di baratnya manusia dan timurnya bangsa jin. Sebagaimana Rasulullah juga ingatkan bahwasanya ketika maghrib datang, tahan anak-anakmu untuk tidak keluar. Tutup semua pintu rapat-rapat, makanan, minuman. Kenapa? Karena jin baru mengepakkan sayapnya. Nah, akhirnya hikmah dari ayat ini adalah ketika kita zuhur dan asar kita nggak perlu mengeraskan suara kita. Kenapa? Karena ini adalah waktu kita sebagai manusia, ini kawasan kita sebagai manusia. Powerfulnya kita sebagai manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak perlu mengeraskan suara kita. Tapi ketika maghrib, subuh, isya, subuh, kita harus keraskan suara kita. Ini adalah timurnya bangsa jin dan baratnya manusia. Dan gak heran, orang-orang yang kena sihir itu biasanya akan mulai dirasakan setelah asar. Udah mulai asar lewat, ini udah mulai mendekati timurnya bangsa jin dan sudah mulai redup
waktu kita sebagai manusia. Nah, biasanya sihir-sihir itu sakit-sakit itu mulai dirasakan usai asar. Ya. Terus gelisah saat tidur, sering ngalamin insomnia. Insomnia itu susah tidur ya. Terus perih di rahim, lambung, dan punggung bawah. Biasanya ini akan menjadi seorang yang sering berpikir negatif. Ya, berpikir negatif itu adalah seorang yang ketika ada cowok yang datang, dia akan terus punya pikiran negatif kepada cowok itu. Ah, dia mau begini, dia buruk, ah, dia nggak ada akhlaknya, nggak bagus. Dilihat ya nih, hati-hati. Jadi kalau buat jamaah, maaf di sini ada yang menikah, kemudian sering dibikin jauh dari pasangannya, calonnya, maka perlu dicurigai, boleh jadi kita adalah orang yang kena sihir mahabbah. Saya ada jamaah yang 7 kali nikah, 7 kali nikah. Jamaah saya ada sekarang, masih ada. Dia 7 kali nikah, usia pernikahannya itu nggak pernah lama. Jamaah saya sekarang terakhir saya ketemu di hampir waktu saya pernah ada acara di Swiss Jonggol, beliau pernah ikut. Tapi sekarang dia punya suami, alhamdulillah lama sampai sekarang. Terakhir saya cerita, Ustaz, saya udah 7 kali nikah. Masya Allah, Rahman, saya bilang, subhanallah. Ternyata pas ditelusuri ada jin yang menghangi dia. Mau siapapun yang dekat sama dia pasti bercerai. Makanya nggak pernah lama, 7 hari usia pernikahannya. Ada yang paling lama itu bisa 40 hari, paling lama. Ya, pernikahannya baru nikah 2-3 hari cerai. Bayangin, itu sampai begitu. Kan kasihan ya, kalau sampai berkali-kali begitu kan kasihan. Tapi subhanallah ketika Allah izinkan saya membantunya dan diketahui ada sihir yang mengikatnya, baru setelah itu akhir saya ketemu lagi, dia sudah bersama suami dan sampai sekarang suami masih ada. Ya, tinggalnya di sekitar Jakarta Selatan, daerah Sonoda. Nah, ada sihir nazif namanya. Sihir nazif ini sihir pendarahan. Nah, nazif sihir pendarahan. Ini biasanya terjadi memang pada wanita setelah darah haid. Ya. Mohon maaf nih ada jamaah perempuan yang mengalami sihir pendarahan. Kalau sakit ini biasanya sampai berminggu-minggu habis haid ini darahnya nggak berhenti. Hati-hati. Jadi kita adalah korban dari sihir pendarahan. Saya pernah cerita ya, saya ada jamaah kalau dia haid itu 6 bulan baru kelar. 6 bulan baru kelar. Jadi kalau dia haid itu selalunya itu masuk rumah sakit 3-4 kali. Karena 6 bulan dia baru kelar. Itu dia orang Qatar ya, tinggal di Qatar. Dan memang saat itu saya bantu, cuman sebentar, bantu saya cuma sejam. Dan usai saya bantu, sorenya dia langsung, karena ketemuan di hotel dekat bandara, saya ruka, langsung berangkat lagi ke Qatar. Dan besokannya dia kabari saya bahwasanya darahnya sudah tidak lagi keluar. Dan beberapa kali dia ngasih info bahwasanya alhamdulillah sampai sekarang sakit saya sudah sembuh. Ternyata memang ada sihir pendarahan yang mengikat dia di rahim. Ya. Jadi memang cara kerja sihir ini memang jahat ya. Jinnya jahat cara kerjanya. Dia memang langsung masuk dalam tubuh. Jadi berjalan melalui darah. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi pernah bersabda bahwasanya darah itu setelah jin mencapai rahim, maka ia meloncat sehingga pembuluh darah jadi pecah dan menimbulkan pendarahan. Jadi kalau kita sering mengalami kita sering mengalami pendarahan dalam rahim atau haidnya nggak teratur, patut dicurigai. Karena syaitan bermain di rahim wanita dan dia sering memberikan goncangan-goncangan. Nah, terus ciri-cirinya banyak pendarahan, ya, ciri-cirinya pendarahan, sering mengalami keguguran, haid yang berlebih, ya,
haid yang berlebih tapi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Biasanya normalnya haid seminggu misalkan, kelar, atau ini bisa berminggu-minggu belum selesai. Nah, ini patut dicurigai. Terus ada sihir robot, robot, rab, rab, rob, ribat itu ikatan. Nah, ini sihir ikatan. Sihir ikatan ini biasanya memang terjadi pada wanita. Jadi istri yang tidak bisa digauli sama suaminya dengan berbagai macam alasan, pokoknya ketika suaminya mau berhubungan sama istrinya, dia selalu punya cara untuk menutup agar suaminya nggak bisa menggaulinya menggauli dia. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Saya pernah ada seorang artis yang saya pernah bantu dulu ya. Dia usia pernikahannya 13 tahun dan 11 tahun dia tidak lagi mau bergaul sama suami. Dia nggak mau, dia menutup diri. Jika suaminya paksa dia menutup, dia menghindar. Subhanallah, itu udah ada di ujung perceraian ya. Udah hampir cerai hubungan pernikahannya. Tapi subhanallah, Allah bantu, Allah izinkan. Ternyata ada jin yang mengikat di bagian alat vitalnya, mengikat sehingga suaminya tidak bisa menyentuhnya. Ya izin Allah, Allah sembuhkan penyakitnya. Oke, ini selanjutnya ada terakhir ya. Nanti ini bab sihir ini besok kita lanjut tentang sihir makanan, minuman. Dan ini di bab ini ada sihir adamul injab. Adamul injab ini sihir mandul. Siapa di antara kita yang sering mengalami keguguran ya, berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis. Sudah hampir punya anak tapi keguguran berulang-ulang. Sakit berkepanjangan di rahim. Tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun, para dokter menyatakan bahwa suami istri ini subur. Ya, saya pernah beberapa kasus ketemu, ada yang 16 tahun nikah belum punya anak, 23 tahun nikah belum punya anak. Ternyata memang ada sihir adamul injab. Adamul injab ini sihir mandul. Ya, subhanallah, izin Allah sembuh. Izin Allah sembuh. Oke, sedikit informasi tentang sihir agar kita bisa sama-sama discuss bareng-bareng di pagi yang mulia ini. Yang mau ngecek dirinya untuk gangguan jin, boleh. Baik. Sihir udah disiapin airnya belum? Oh gitu, saya silakan jamaah yang dimuliakan Allah untuk mempersiapkan air ya, segelas air di masing-masing udah menyiapkan sambil kita sama-sama coba untuk meruqyahnya gitu Ustaz. Saya tidak kalau ada yang ngamuk ngacak-ngacak airnya, tumpahin airnya. Mungkin di tutorial aja Ustaz, tutorial bagaimana. Ini tutorial. Enggak sih, Sat, kayak nyampe segitu anak bercanda. Bercanda, Sat. Tapi pegang gelasnya, masukkan jari kita. Jari, ya boleh begini ya, posisinya ujung nih. Ujungnya aja nih, ujungnya nyentuh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, begini. Tapi baiknya ujungnya sentuh dikit aja, jangan satu jari masuk full, jangan. Ini juga menjadi contoh buat kita, ini buat jamaah nih, yang sering bertamu ke rumah orang, kemudian kita curigai bahwasanya tamu itu akan memberikan minuman ke sihir. Saya sering ya, itu lupin jari kita, pas kita disuruh minum Pak, Bu, minum Bu, ya minum. Jadi jarinya sambil nyentuh baru minum. Itu untuk mengantisipasi sihir yang menyerang kita. Ya. Saya pernah dulu di Kalimantan, beberapa kali di Kalimantan. Terus disiapin kopi, Ustadz, gini-gini. Karena dia minta saya menetap dulu di situ beberapa minggu gitu. Saya bilang, saya nggak mau, saya ada keluarga di rumah. Oh yaudah, minum apa? Kopi boleh. Subhanallah, pas disuguhin kopi, saya langsung bismillah, celupin tangan saya.
Alhamdulillah, alhamdulillah izin Allah, Allah jaga Allah. Ini cara yang mudah. Yes. Bikin air ruqyah pun sama untuk mendeteksi sihir. Masukin jarinya, udah siap. Kita baca Al-Fatihah. Boleh kita tambah ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapin, kita baca bareng ya. Deketin ke mulutnya. Kita baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kalau udah itu boleh ditiup 3 kali airnya, terus minum 3 kali, 3 teguk ya. Bisa dengan cara 1, 2, 3 atau biasa aja juga bisa. 1, 2, 3. Nah, usai diminum, nanti di airnya dituang ke tangan ya. Tuang ke tangan nih, kita pegang, udah semua. Terus pertama kening kita, kening kita, kening mata yang sering berat. Biasanya orang-orang kena sihir itu dibikin matanya berat, kening, terus telinga jadi dibikin sulit menerima nasihat-nasihat baik. Nah, bisa di punggung belakang,
belakang, bagian-bagian yang sering nggak nyaman, usapkan di punggung. Nanti kita akan rasakan sensasinya dengan air itu. Nyaman akhirnya. Berasa yang tadinya berat jadi ringan. Reaksi-reaksi yang bisa kita dapatkan saat ini. Bisa diminumkan anaknya, diminumkan suaminya atau istrinya. Bisa dicampur lagi dengan air galon. Ya, insya Allah. Silakan. Ceritakan gimana rasa Jim. Nah, Silakan jamaah yang punya. Afwan Ustadz, kalau di air toren buat mandi gitu atau buat kebutuhan sehari-hari bisa dibacakan seperti ini Ustadz? bisa Ustaz, bisa Ustaz, kalau bisa air tersebut dicampur ke torennya. Gimana Ustadz? Soalnya saya pernah naik ke atas toren tuh. Kita bacain langsung di torennya atau air yang di gelas tadi itu kita campurkan, dituang di toren aja. Apa gimana Ustadz? Kalau mau mudahnya baca di air tadi di gelas, nanti air gelas itu dicampurin ke satu toren. Untuk mudahnya ya. Saya pernah sarankan orang-orang yang ada salah satu anggota keluarganya yang terlihat gangguan sihir, karena sihir, tapi orang itu nggak mungkin mau kalau diruqyah. Gimana caranya? Pertama, bisa air yang dibacakan ayat Quran tadi dicampur ke galon, atau air yang dibacakan ayat Quran bisa dicampur ke toren, sehingga ketika dia mandi itu punya efek. Bisa. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallahu khair. Oke. Silakan, itu bisa apa ya? Oh, Bu Juzu. Masing-masing. Ada yang menceritakan tuh tadi pas diusapkan ke wajah rasanya mau marah. Pas tadi baca semutan kaki kiri kanan berdenyut. Pas diusap mau marah. Ya, itu reaksi-reaksi memang. Reaksi. Nggak apa-apa Bu Juju, diminumin lagi airnya, kemudian diusapkan semuanya. Bisa buat mandi tuh. Ya. Dan harus rutin Ustaz ya, dilakukan ya, tidak kemudian hanya sekali-sekali aja ya. Baiknya harus rutin. Iya, betul. Ya, betul. Agak gemetar dari Bu Yusri. Loh. Ya, itu selain diminum tadi diusapkan di bagian-bagian yang nggak nyaman ya, di mata kita, di kepala, pundak, ya, lutut kaki. Dan reaksinya bisa juga yang positif Ustaz ya. Misalkan Setiap orang jadi punya reaksi beda-beda. Ya. ada yang lebih Ada reaksi nyaman. positif. Betul. Kita berasa lebih tenang, lebih enak, lebih seger. Terus yang tadinya matanya berat jadi lebih ringan matanya. Jadi jangan terlalu khawatir ya ketika minum air ruqyah kemudian mengusapkannya, takut ada reaksi-reaksi negatif, tidak semua ya, dan malah ada yang tadi positif, merasa lebih tenang, lebih segar, itu juga bagian dari upaya kita dengan ruqyah ya. Nah, ini dari Bu Adi ya, Bu Adi Bakhtiar. Saya diare 2 kali ke belakang, perut sakit, tengkuk terasa kencang, mata letih. Saya usap ke perut, tekuk, dan mulai termasuk ke mata. Alhamdulillah lebih segar lagi, Ustaz. Ini yang positif, Ustaz. Nah, nyeri perut reda, tengkuk enteng, mata jadi segar. Masya Allah.
Ya, itu kalau lewat minum, biasanya yang pernah masuk lewat minuman keluar tuh. Saya pernah bahas Alhamdulillah Bu Ade Bakar ya. tentang jin yang masuk lewat makanan, jin yang ditanam, jin yang digantung pohon, sehingga bisa berefek kita nggak suka ikan lele. Masih inget ya? Kalau mau dibahas lagi nanti insya Allah minggu depan kita bahas itu. Jadi ada orang yang tiba-tiba nggak doyan ikan lele, itu dicurigai. Boleh jadi kita termasuk korban sihir yang masuk lewat makanan, sihir yang dipendam. Ya, jadi lele itu obat sebenarnya. Punggung berasa panas, jadi agak nyeri. Rukyah ini di lifestyle tadi ya. Apa? Di kebiasaan gitu ya, di untuk kita semua. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang ingin bertanya silakan. Di minggu depan kita bahas tentang membongkar sihir yang masuk lewat makanan. Makanan dan minuman. Silakan yang mau nanya. Assalamualaikum Ustadz. Izin Salam. bertanya Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau gambar kayak gini harus dihapus nggak Ustadz ya di dinding? Gambar gimana? Ini nih setengah kepala Ini kuda. Mana? Saya kagak lihat. Ini ya? Mana sih? Ini Ustadz. Nanya siapa ini? Nia. Nia Ustadz. Yang ini Ustadz gambarnya. punya Tangsel. Ya. Ini di Mana, dinding Sar? rumah ada 2. Oh, itu ya, ini yang, Oh, itu. yang kayak model. Baiknya jangan dipasang ya. Oh, ditutup ya Ustadz ya? Bisa diturunin. Ya, apa sih bisa ini dari semen ya Ustadz ya? Nah gini, itu menjadi, ya saya belum sampaikan bahwa ketika kita ada apa namanya, ada lintasan sihir, ada namanya lintasan sihir. Lintasan sihir itu bisa jadi lewat, ya itu makhluk itu bisa membuat malaikat nggak masuk ke dalam rumah. Ya, baiknya ditutup ya. Kalau bisa di rumah kita usahakan tidak ada lukisan-lukisan bernyawa, makhluk bernyawa. Usahakan, karena ini disebutkan dalam hadis sahih yang mulia, la tadkhul malaikah, tidak akan masuk malaikat di mana di dalamnya ada lukisan bernyawa. Kenapa? Karena itu justru akan menjadi lintasan sihir. Jadi orang-orang yang kena sihir itu bisa dicek. Itu sinyal bisa jadi lewat lintasan tersebut. Makanya saya sering bilang kalau ada lintasan yang dialami, sihir yang dialami, coba dicek lintasan-lintasan sihir berupa makhluk di dalam ada apa. Mungkin ada patung, maka patungnya singkirin. Ada lukisannya disingkirin. Nanti berasa jauh lebih baik. Biasa gitu. Iya. Jadi kalau Ustadz ini saya juga nggak tahu. Pas bikinnya langsung jadi. Tutup nggak apa-apa itu. Ya, syukran Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Salam. Ya Ustadz, hal-hal apa saja yang membuat seseorang yang sudah pernah diruqyah, setelah diruqyah misalnya dia telah sembuh, mungkinkah kemungkinan di kemudian hari dia akan kembali lagi terkena dengan gangguan itu tanpa dia sadari? Jadi untuk mencegahnya seperti apa atau tanda-tandanya dia kembali dalam kuasa gangguan jin itu seperti apa? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin nggak? Mungkin banget. Nah gini, ketika kita kena gangguan jin yang sudah cukup lama, ya sampai tahunan,
bersemayam dalam tubuh. Kemudian kita ya sekali itu bisa jadi masih ada efek-efek dan jejak-jejak mereka di tubuh belum keluar secara belum keluar keseluruhan, belum lepas dan hilang semua jejak-jejak itu. Nah, ini yang menjadi sebuah eh, menjadi sebuah acuan buat kita bahwa ternyata memang nggak sekali dalam rukyah itu, bisa dicoba beberapa kali. Walaupun kita coba rutinkan rukyah mandiri, walaupun kita coba rutinkan rukyah mandiri, tapi perlu kembali dilakukan lagi rukyah tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya kita kembali seperti yang sebelumnya. Kalau dia kembali lagi seperti apa? Bukan. Sebenarnya dia nggak kembali lagi. Boleh jadi dia memang belum secara ikhlas keluar dari tubuh kita, atau dia belum menghilangkan semua jejak-jejak yang ada di tubuh kita secara menyeluruh. Nah, ciri-ciri tersebut biasanya kembali lagi. Karakter kita jadi berubah lagi, jadi sering begini dan lain-lain, sering emosian lagi, benci lagi yang pasangan kita dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi ciri sederhana yang bisa kita lihat. Terus mimpinya jadi nggak nyaman lagi. Yang tadinya nyaman, hati kita tenang, udah tersentuh sekarang ketika dengar panggilan Allah, udah tersentuh. Tapi kita sekarang jadi jauh. Nah, itu masuk lagi tuh. Jadi ada yang sebelumnya itu masih coba belum sepenuhnya lepas dari tubuh kita. Begitu. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz ya. Ya, Dari boleh. Ibu Desi, benar nggak Ustaz kalau ada ikan di rumah jadi penangkal sihir? Sebenarnya kalau ada ikan di rumah jadi penangkal sihir, bukan hanya ikan ya, tapi binatang-binatang. Binatang peliharaan kita kayak kucing. Jadi kalau kita melihara binatang, terus kita jadi target sihir, itu biasanya bukan nggak langsung ke kita kenanya. Itu sekitar binatang-binatang sekitar yang kena duluan. Ya. Ada yang saya punya jamaah banyak sekali kucingnya. Kalau dia kena tuh berurut tuh meninggal, mati kucingnya, seminggu kemudian mati, seminggu lagi mati, sampai berapa jumlah kucingnya mati, dia baru sadar oh, ternyata ini sihir yang membuat dia seperti itu. Sebenarnya bukan terhindar ya, bisa, dan memang kenanya di binatang-binatang sekitar kita. Dari Ibu Mila, sudah ya. Ada pertanyaan dari Ibu Mila. Awalnya tidak bisa tidur sampai 2 hari setelah minum air zam-zam, kemudian diruqyah jadi bisa tidur, mudah tidur ya. Nah, tapi sekarang bawaannya malas, maunya tidur terus Ustaz. Nah, ini gimana ini? Sudah PW, sudah terlanjur. Nah, itu lawan lagi tuh, rutinkan lagi ruqyah mandirinya. Nah, ini dari Bu Zubaidah, Zuzu. Ustaz, saya kalau ruqyah mandiri tidak pernah ada reaksi. Tapi kalau ruqyah kenapa selalu reaksi ya? Gimana Ustaz nih? Ya, coba pada saat ruqyah mandiri, niatkannya untuk hilangkan jejak sihir. Bu Juju, Pak Sarip, ini suami istri hadir nih. Diniatkan untuk lepaskan ikatan sihir. Ya Allah, saya mohon kepadamu hilangkan semua jejak sihir ini dalam tubuh saya. Ya Allah, hancurkan semua kekuatan sihir. Jadi niatkan semuanya, hilangkan jejak, hapuskan semua hilangkan kekuatan, bahkan hancurkan buhul yang mengikat. Niatkan itu. Oke, mandiri jadi biasanya itu ketika ada posisi-posisi buhul yang terikat, ketika kita mengusapkan tempat itu, dia akan merasa terus paksa. Kalau bisa diberikan getaran-getaran sambil diusapkan putar innallaha sayyidu, innallaha sayyidu, innallaha sayyidu. Karena sihir itu masuk ke getaran-getaran tenaga dalam dan kita juga lakukannya dengan cara itu. Baik ya, Bu Zuzu ya. Terus ya istiqomah ya, mudah-mudahan Allah angkat ininya sihir-sihirnya.
Dari Bu Sri sudah resen, silakan Bu Sri Haryanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau Baik. bertanya jika ada famili yang terindikasi dia ada khodamnya karena dirunut dari kakek-kakeknya itu memang berbau kesyirikan gitu. Tapi saudara itu dia nyaman dengan posisi khodamnya itu seakan-akan dilindungi. Nah kita kan apa ya kasihan gitu sebetulnya. Tapi dia itu beberapa kali saya ajak untuk ruqyah, dia mau. Tapi sepertinya karena dia nyaman dengan khodamnya itu, jadi nggak hilang-hilang gitu Pak Ustadz. Dia sering pusing sampai pusingnya sangat luar biasa gitu. Dan itu seringkali terjadi pusing itu ya. Kita sebagai familinya kan bagaimana menghadapi famili yang seperti itu ya Pak Ustadz. Mohon arahannya Pak Ustadz. Banyak sekali kasus yang saya temukan. Ketika kita melihat di keluarga itu ada khodam dari jalur-jalur keturunan, tapi dia merasa nyaman dengan khodam itu. Nah ini yang harus diingatkan bahwa nggak boleh nyaman dengan jin. Jin itu tempatnya di luar tubuh manusia, bukan di dalam tubuh. Justru ketika jin itu ada di dalam tubuh, itu membuat kita jadi hancur. Pertama hancur fisik, dan sakit kepalanya itu sering itu jin yang bermain di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang seperti itu harus diberikan pencerahan agar sadar betul bahwa ketika khodam itu dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka akan membuat dia semakin hancur dengan keluarganya, hancur dengan lingkungannya. Karena biasanya membuat dia jadi punya karakter yang nggak bagus. Contohnya introvert, ya, diam diri, mau banyak bergaul sama orang, akhirnya khodam yang membuat dia nyaman. Kalau dia masih belum mau lepas juga dari khodam tersebut, bikinin air aja tadi, bikinin air, kemudian campur ke galon, biar dia minum. Niatkan ya Allah, lembutkan hatinya bangsa jin tersebut yang membuat orang ini keras hati untuk dia mau diruqyah atau tidak mau lepaskan khodamnya. Ketika kita niatkan itu, maka insya Allah akan membantu sekali. Insya Allah. Oh, berarti harus diberi ini juga ya Pak Ustadz ya, sebelum diruqyah diberi pengertian gitu ya Pak Iya, Ustadz betul, ya. betul. Iya, betul baru diruqyah supaya dia Saya keseringan begitu, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mau diruqyah. Banyak, memang kan orang-orang kita nih kalau diruqyah nolak, kenapa nolak? Karena kan dianggap, emang gua kenapa? Emang gua diganggu? Emang gua diganggu setan? Padahal dia nggak tahu, ruqyah itu kan adalah doa yang dibaca. Iya, Masa iya. nggak mau didoain gitu? Iya, iya, iya. Saya banyak ketemu yang begitu, banyak banget. Iya, iya benar Pak Ustadz ya. Iya baik, nanti saya coba sembunyi-sembunyi Pak Ustadz kalau pas ke rumah saya gitu, saya buatkan minum. Jangan sembunyi, jangan dibawa kolong kasur, Bu. Ntar nggak kelihatan orang nyari-nyari nggak ada. Oh gitu ya. Baik Pak Ustadz, jazakumullah khair. Bu Sri tinggal di mana Bu Sri? Saya di Jogja Pak Ustadz, di Sleman. Insya Allah kita di hari Sabtu depan ya Ustadz ya. Ya. Langsung bersama Ustadz. Jadi di paginya kita Zoom, nanti jam 8 jam 8-an kita kumpul nanti ada di rumah di sekolah Hafidz Qur'annya MKI. Nanti alamatnya di-share di grup insya Allah. Nanti kita iya baik Pak Ustadz. Tapi famili saya ada di Bekasi nih Pak Ustadz. Dulu saya tinggal di Bekasi. Ini udah masuk grup kan? Iya, saya masuk grup. Ya, saya tuh muridnya Ustadz Dodi dari Bekasi udah puluhan tahun yang lalu, Pak. Makanya saya ikut MKI nggak mau kehilangan Ustadz Dodi itu udah di Sleman. Silakan Bu ya disampaikan ke saudara-saudaranya informasinya. Insya Allah. Baik, nanti saya sharing ya.
Iya, Kita iya. biasa turun. Makasih Pak Ustaz Alis. Ya, Gitu. kita adakan ruqyah, terapi ruqyah bersama Ustaz Sahal, langsung tidak lagi lewat Zoom. Kita ketemu langsung, kita belajar bagaimana meruqyah diri sendiri, bagaimana kita membuat ayat ruqyah, dan kita bisa langsung konsultasi ke Ustaz Sahal langsung ya. Iya, Mudah-mudahan baik Pak Ustaz. atas Iya, waktunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini juga tambah barokah, tambah silaturahim amin. ini lebih erat lagi, dan insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah ini bagian dari upaya kita untuk memperbagi diri ya. Dan Amin, sebelum amin. ditutup, saya bacakan beberapa informasi di chat ya, yang di Zoom, yang di langsung untuk saya sudahi dulu untuk pertanyaan. Saya bacakan yang di chat nih sebagai penutup. Pertama soal tadi sihir itu ikut berimbas ya, atau sebenarnya menjadi sasaran atau bisa imbas itu ke binatang itu. Tadi katanya cirinya apa kalau binatang kena sihir itu? Imbas. Hanya imbas ya. Ustaz. Cirinya apa? Cirinya dinakal binatangnya. Bisa sakit juga ya. Jadi nggak mau diatur, jadi tiba-tiba brutal. Tadinya dia nurut, tahu-tahu brutal. Iya. Itu Jadi sering sakit-sakitan. Sakit-sakitan juga bisa ya. Jadi bagaimana Ya. efeknya bisa Saya dulu beragam. pernah bantu orang, kucingnya neruqyah. Subhanallah, harus diruqyah langsung tuh akan kucing. Pohon bidara itu apakah bisa jadi penangkal sihir, Ustaz? Dari Bu Nunu ini pertanyaan. Sebenarnya bukan penangkal sihir ya. Jadi memang pohon efeknya aja. Jadi ketika ada sihir yang masuk ke tubuh atau menyerang rumah, jadi memang dia akan menyerang yang sekitar dulu, berefek ke sekitarnya dulu. Kalau di situ ada pohon bidara kan ngebantu untuk mengatasi gangguan sihir juga kan. Makan tadi air tadi kalau ada daun bidara campurin ke airnya minum, itu juga bisa. Dan memang peruntukan bidara tersebut juga memang bisa dipakai buat sihir, obat sihir. Jadi bisa menangkal gitu Ustaz, atau gimana sebenarnya? Kalau bahasa penangkal, aneh khawatir jadi gelincir ke syirik akhirnya ada. Kan tipis ya penjelasan. Jadi bukan penangkal sebenarnya. Jadi ketika kita memang ada sesuatu yang mengirim kita, menyerang kita, bidara itu bisa menjadi yang pertama kena gitu. Enggak langsung ke kita. Di rumah kita misalkan ada petir, terus ada penangkal petir, maka kita nggak kena, tapi penangkal itu dulu yang kena gitu. Iya. Jadi mungkin bahasanya yang lebih tepat bukan penangkal sihirnya ya disebutnya ya, karena yang bisa melawan sihir hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka sesungguhnya sihir itu lemah dan disebut dalam Al-Quranul Karim gitu ya. Tadi nanti sudah Ustaz dalam episode yang lalu pun sudah dijelaskan tentang bagaimana cara supaya kita bisa menangkal sihir ya, untuk dengan membaca macam doa-doa. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, sudah hampir jam 7 nih. Masih terus sudah pertanyaan masih banyak, dan silakan simpan pertanyaannya dan sampaikan di ruang bertemu langsung bersama Ustaz Zahal insyaallah di rumah Bu Is ya, insyaallah di sekolah Hafidz Quran Masjid Keluarga Indonesia. Dan sekalian juga ingin mempromokan nih bahwa alhamdulillah MKI juga punya sekolah Hafidz Quran yang insyaallah dibina oleh guru kita Ustaz Tuan Guru Supran Fajar. Di situ nanti juga selain menjadi pusat juga untuk training ruqyah, pelatihan ruqyah. Karena pengennya kita memang punya misi setiap rumah ada satu ruqyah, jadi tidak susah lagi gitu kalau ada hal-hal kecil saja tidak lari ke ruqyah, tapi kita bisa meruqyah diri sendiri minimal. Dan juga bisa meruqyah keluarga kita, anak kita, dan alhamdulillah wa syukur ini adalah bagian dari sunnah Nabi yang harus kita tegakkan. Karena sunnah yang ruqyah itu sunnah yang banyak yang dilupakan ya Ustaz ya. Tapi alhamdulillah yang banyak ditinggalkan. Mujahid ruqyah ini adalah salah satu Ustaz Sahal yang dari awal ketika dibuat ini memang Ustaz Sahal ikut yang menjadi penginisiasi awal ya, dan kemudian alhamdulillah kemudian makin tersebar, dan mudah-mudahan ini menjadi upaya kita bagian dari amal soleh
yang amal soleh jariah, amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi guru-guru kita Ustaz. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian ini, dan sekali lagi saya ingatkan Bu Darmi ini panitia khitan masal juga udah siap-siap mungkin ingin menyampaikan pengumuman Bu Darmi. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah persiapan kita sih insya Allah udah sekitar 70% kali Ustadz ya. 70% kali ya. Mudah-mudahan itu ini saya. Terus informasi kemarin sih update paket itu dari 200 target kita, budget kita kemarin saya belum update lagi, baru 81 kemarin. Alhamdulillah yang sudah ready itu Al-Qur'an. Berarti yang belum itu beras masih OTW, tapi insya Allah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Saya mohon dukungannya untuk semua, saya mohon kehadirannya semua, Bapak Ibu jamaah MKI dimanapun berada. Nanti pada saat tanggal 21 kita pakai dress code-nya, nanti insya Allah kita pakai gamis hitam ya kalau ada. Kalau ada kita pakai gamis hitam, kerudung bebas yang perempuan, yang laki-lakinya menyesuaikan. Kita dimulai pagi ya. Lalu kita seperti biasa, seperti acara di Rubet, makanan yang berkenan, kita bawa penganan dari rumah masing-masing. Jadi kita bawa-bajakan di sana sambil setelah acara sambil silaturahmi dengan sesama jemaah MKI. Itu dari saya segitu dulu. Mungkin dari Kang Ustadz Selo, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari target 200 sudah berapa Bu Darmi? Kemarin update terakhir 81 Ustaz. Jadi masih 100. Masih ada waktu semingguan lebih ya. 119 lagi yang mudah-mudahan pada waktunya sudah mencapai target. Mudah-mudahan. Amin. Peluang amal silakan jemaah yang dimuliakan Allah, peluang amal untuk berbagi dengan sesama, dan insya Allah amal kita mudah-mudahan Allah terima sebagai bagian dari upaya. Terima kasih kepada jemaah yang sudah berdonasi. Sedekah pagi hari ya Bu ya, bawa makanan, kita ketemu di sana ngobrol santai gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau undang-undang harusnya pada hadir insya Allah ya. Kita juga insya Allah hadir gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Tanggal 2 September. Ini para guru pada kumpul, kita ngobrol, silaturahim. Alhamdulillah, syukurillah. Ini kenikmatan yang apalagi yang bisa kita katakan kecuali kenikmatan yang luar biasa ya, ketika kita bisa bertemu dengan orang soleh, dengan jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketemu, ngobrol, berbagi dengan sesama. Masya Allah, tabarakallah. Ini kenikmatan yang tiada taranya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Rasakan dan nikmati, itu adalah sebuah perjumpaan yang mudah-mudahan tidak hanya berjumpa di dunia, juga nanti insya Allah berjumpa di akhir kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah kita sudah menuntaskan kajian pagi ini bersama Ustaz Sahal Al-Mutafawwid, dan kita doakan guru kita Ustaz Sahal ini istiqamah dalam kebaikan, dalam dakwahnya. Doakan juga mudah-mudahan Allah selalu jaga ini, karena berbagai macam tantangan dakwah ruqyah ini luar biasa ya. Tidak hanya musuh yang kelihatan, juga musuh yang tidak kelihatan. Ini yang sangat berat, dan tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolongnya, dan hanya Allah Ta'ala kita bertawakal kepadanya, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hanya minta tolong. Hayya qayyum birahmatika nastaghits. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin semuanya pamit. Amin juga. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang